Maka termasuk hadirin yang disebut usul meyakini Nabi itu seorang nabi. Nabi berbeda dengan manusia yang bukan nabi, termasuk itu. Jadi hindarilah bahasa nabi juga manusia biasa. Ini ungkapan begini nih, hati-hati ya. Maksudnya manusia biasa gimana? Ya kan? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sesungguhnya aku manusia pula seperti kalian. Nah itu ayatnya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Jangan berhenti sampai di situ. Terusin ayatnya. Yuha ilayya. Ya Nabi manusia yang diberi wahyu, lain nama kita. Nah hadirin, karena manusia yang diberi wahyu, maka segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi adalah kesempurnaan. Segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi adalah keagungan. Segala yang dinisbahkan kepada Nabi adalah kesucian. Harus demikian. Jadi melihatnya dari sisi bahwa beliau adalah Nabi dan calon Nabi ketika belum diangkat menjadi Nabi. Jadi beda sama kita. Oh udah banyak yang terangin deh ulama, udah panjang lebar terangin. Tapi saya mau ceritakan satu kisah hikmah ini. Ada kisah hikmah. Ada seorang ulama besar yang bernama Abu Yazid Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Insya Allah pernah dengar nih. Yang gemar baca kitab-kitab tasawuf pasti ini nama udah gak asing lagi. Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Beliau termasuk ulama Khurasan, ulama besar pada zamannya. Wafat di tahun 261 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad ketiga Hijriah. Ya, hidup pada abad ketiga Hijriah. Berarti masuk pada dekade kurun waktu, yakni zaman para muhaddisin. Berarti Imam Mujtahid udah lewat tuh, masuk pada era yakni muhaddisin, ahli hadis. Ini abad ketiga. Ini ulama besar, luar biasa. Segala macam ilmu pakarnya beliau. Tapi beliau memang terkenal kesufiannya. Karena kalam-kalam beliau yang penuh dengan hikmah. Ini Abu Yazid Al-Bistami. Seorang waliullah. Hadirin, dikala Abu Yazid wafat, beberapa tahun kemudian dengan rentang tahun yang cukup lama, ada seorang penguasa sultan berziarah ke makam Abu Yazid. Ada seorang penguasa, seorang sultan berziarah ke makam Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Setelah selesai ziarah, ini penguasa, ini sultan bertanya ya kepada yakni penduduk sekitar yang ikut ziarah dengan beliau. Hal huna ahadun mimman ijtama'a bi Abi Yazid? Apakah di kampung ini masih ada orang yang mengalami hidup, belajar, duduk di majlis Imam Abu Yazid Al-Bistami? Masih ada gak orang yang ngalamin Abu Yazid hidup dahulu? Dijawab, ada tuan, ada seorang kakek-kakek ya di kampung kami, beliau ini mengalami hidup Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Kemudian sang penguasa tadi pun minta ditemui ya kepada kakek-kakek yang pernah duduk ngaji dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Apa ditanya oleh si penguasa tadi? Hal sami'ta syai'an min kalamihi? Apakah kau pernah mendengar? Apakah kau menghafal sesuatu dari apa yang disampaikan
di majlis Abu Yazid Al-Bistami. Artinya, ya Syekh, ada kata-kata Abu Yazid yang engkau hafal? Apa jawab si kakek-kakek tadi? Beliau mengatakan, ada Tuan. Di antara kalam beliau mengatakan, man zarani la tuhrikuhun nar. Siapa yang berziarah kepadaku, kata Abu Yazid, siapa yang berziarah kepadaku tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Kaget ini penguasa. Apa dibilang? Kaifa yaqulu Abu Yazid dzalik? Bagaimana mungkin Abu Yazid mengatakan demikian? Wa Abu Jahlin yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yawm wa tuhrikuhun nar. Abu Yazid kok bisa-bisanya bicara demikian? Abu Jahal tiap hari lihat Nabi. Bukan ziarah lagi, tiap hari lihat Nabi. Toh si Abu Jahal dibakar di neraka. Hadirin. Ini aneh sekali perkataan Abu Yazid. Apa jawab si kakek-kakek tadi yang pernah berguru kepada Abu Yazid? Beliau mengatakan, Abu Jahlin lam yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal enggak pernah lihat Nabi. Abu Jahal tidak pernah lihat Nabi. Wa inna ma yara yatima Abi Thalib. Tapi yang dilihat oleh Abu Jahal adalah anak yatimnya Abi Thalib. Insyaallah. Baru sadar nih penguasa. Masya Allah perkataannya. Jadi hadirin, Abu Jahal ngelihat Nabi itu dengan pandangan menghinakan. Enggak lepas seperti orang-orang biasa. Anak yatimnya Abi Thalib. Artinya anak yatim yang dipiara sama Abu Thalib. Di siapa anak yatimnya Abi Thalib? Ya. Bila mana Abu Jahal melihat Nabi adalah seorang Nabi, dia tidak akan dibakar. Dia tidak akan disiksa di neraka. Baru si penguasa sadar. Oh benar. Jadi hadirin, maksud Abu Yazid, siapa yang berziarah padaku nggak bakal disentuh api neraka. Ini maksudnya kita kalau ziarah ke ulama soleh. Kira-kira kalau kita habis ngerjain yang kagak bener, kira-kira percaya diri gak nemuin tuh ulama? Nggak mau kita tobat dulu, zikir dulu yang banyak. Ini sebab kalau kita bicara kepada ulama zahir, jaga tingkah laku kita. Tapi kalau kita bicara kepada ulama batin, bukan batinnya. Ulama batin artinya yang batinnya, yang basirohnya kuat. Yang basirohnya kuat. Jaga hati kita. Jadi kalau ulama zahir, jaga kelakuan kita. Tapi kalau ulama yakni batin, ya, jaga hati kita. Insyaallah. Kenapa? Ulama-ulama yang demikian, kata Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yubsiru binurillahi azza wajal. Takutlah kepada firasatnya orang mukmin karena mereka dapat melihat dengan cahaya dari Allah. Ini hadirin, basirahnya tajam. Tuh ulama. Ya, biasanya kita belum ngomong apa, kok guru tahu duluan? Masya Allah. Ini hadirin ya. Jadi kalau ulama-ulama yang demikian, memang kalau untuk menjadi ulama yang demikian hadirin, oh Masya Allah. Mungkin ya kalau di kota-kota besar tersembunyi. Atau memang lebih banyak mastur daripada masyhur. Ya, mereka memang untuk pujian, untuk segala macam yakni hal-hal yang sifatnya gemerlapan dunia udah jauh itu. Ya, ini hadirin. Jadi memang merekalah yang tidak terbujuk oleh rayuan gemerlapnya dunia. Ini ulama-ulama begini.